Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Utsman dari Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya, bagaimana cara kita memaknai dengan benar ayat 16 dan 17 surat Al-Mulk? Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak... 17 apa? Ayat 16 dan 17 surat Al-Mulk. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Yang gede Qurannya. Qurannya kecil kan baca. Atau sudah merasa amankah kamu? Amin tuh bang fis sama yakhsifa bikumul ardo, ya betul ya? Betul. Atau sudah merasa amankah Berapa? kamu? Ayat berapa Anda? Ayat berapa? Ayat 16 dan 17. 16 17. 16 17. Amin tu man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah amin tu man fis sama? Apakah kamu merasa aman dari hukuman man fis sama? Kelihatannya ditanyakan man fis sama. Man adalah siapa-siapa, fis sama di langit. Ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur, membalikkan bumi, menurunkan adab dari atas, ada batu diturunkan, bumi dibolak-balik. Nah, ini pernyataannya yang ditanyakan man fis sama. Ingat, bagi ahli iman yang kenal Allah tidak akan pernah pusing dengan kalimat man fis sama. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat. Jangan sampai di saat membaca man fis sama lalu mengatakan Allah ada di langit. Karena memang seolah-olah ayat ini mengatakan seperti itu. Makanya kalau baca Quran sepotong-sepotong berbahaya. Amin tu man fis sama, apakah kau merasa aman dari yang di langit? Dikatakan Allah di langit. Ayakhsifa bikumul ardo. Nah, mana di langit itu karena apa? Adab itu diturunkan. Nanti lanjutannya adalah ayursila alaikum hasiba, akan diturunkan debu-debu yang bercampur batu dari langit. Dan ini gambarnya siksa yang diturunkan oleh Allah, ya. Jadi siksa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman. Apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah? Kami akan menjelaskan tentang man fis sama. Jadi kalau menemukan ayat man fis sama, bagi orang yang kenal Allah nggak akan pusing. Apakah Allah ada di langit? Enggak. Allah tidak memerlukan langit, tidak memerlukan arsy. Allah menciptakan langit dan arsy. Lalu bagaimana dengan bunyi Allah amintum man fis sama kalau diartikan di langit? Kalau sudah mengerti Allah tidak membutuhkan tempat, maka orang tidak akan membayangkan Allah bertempat. Kalau urusan fi langsung dikatakan Allah bertempat, akan bermasalah. Ada ayat kan wa walladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Nah, Allah di bumi juga nanti ya. Waduh. Enggak, itu dia bicarakan tentang tempatnya Allah. Wa walladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Allah di bumi Tuhan. Apakah tempat Allah di bumi? Enggak. Hanya bicarakan Allah menguasai langit, menguasai bumi, menguasai semuanya. Ingat. Jadi jangan diartikan Allah bertempat di langit. Kemudian para ahli tafsir, Imam Tabari dan yang lain menjelaskan, itu adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus. Malaikat yang ada di langit, man fis sama, yang ada di langit, yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab, ada. Tidak dikatakan Allah. Allah menurunkan azab. Malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah yang akan dikirim melalui malaikat-malaikat yang ada di langit? Yang akan menurunkan azab kepadamu? Nah, ini adalah sebetulnya kelihatannya pertanyaan masalah akidah. Ingat, akidah kita ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati, Allah ada. Tidak memerlukan tempat. Dan sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak memerlukan arsy, dan Allah tidak bertempat di arsy, tapi arsy adalah ciptaan Allah. Sebelum adanya arsy, Allah sudah ada. Dan setelah arsy ada, Allah tetap ada seperti sebelum adanya arsy, dan Allah tidak memerlukan arsy. Dan Allah tidak memerlukan langit, Allah ada. Sebelum adanya semesta, sebelum adanya makhluk Allah sudah ada. Maka jangan dikatakan Allah bertempat. Allah tidak memerlukan tempat, tapi Allah yang menciptakan segala tempat. Wallahu a'lam bishawab.